Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, membukanya untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 21 Mei 2024, tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Pembawa damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita melihat saudara-saudara kita yang beragama lain, mereka memiliki kebiasaan untuk mengucapkan salam dalam bahasa suci agama mereka ketika memasuki suatu tempat. Tidak hanya di rumah, tetapi ketika mereka memasuki suatu ruangan di kantor atau dimanapun mereka berada. Bahkan mereka menjawab telepon dengan mengucapkan kata tersebut. Kita umat Kristen pada umumnya tidak terbiasa dengan hal ini. Padahal dalam bagian Alkitab kita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri ketika mengutus murid-muridnya pergi ke kota-kota untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah dan mengusir roh-roh jahat yang ada di kota-kota tersebut, sudah memberikan suatu arahan yang sangat jelas bahwa ketika mereka masuk ke dalam suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Mengucapkan kata damai sejahtera bagi rumah ini atau shalom setiap kali kita memasuki rumah merupakan budaya yang baik. Murid-murid Tuhan juga harus membagikan damai sejahtera tersebut kepada setiap orang yang dijumpai, karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan kita mengucapkan salam damai sejahtera atau shalom, dan orang yang ada di situ menerima damai sejahtera tersebut, maka salam yang kita ucapkan itu akan tinggal di atasnya. Jika tidak, maka salam itu akan kembali kepada kita. Ini berarti bahwa setiap ucapan salam damai sejahtera yang kita ucapkan ketika kita memasuki suatu rumah, maka ucapan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jika ditolak pun, maka damai sejahtera itu akan kembali kepada kita. Tetapi ketika salam kita itu diterima, maka damai sejahtera itu akan tinggal di atas orang yang menerima salam kita dan di atas tempat kita mengucapkan salam tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, rumah kita adalah tempat tinggal kita, dan bumi ini tempat di mana kita hidup, beraktivitas, dan bersosialisasi dengan sesama. Nas firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Ingat bahwa ada kuasa perkataan dalam setiap apa yang kita ucapkan. Kata damai sejahtera bukanlah kata-kata yang kita karang sendiri. Sebaliknya adalah perkataan yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita ucapkan kepada semua orang dan di setiap tempat. Artinya, perkataan atau salam shalom tersebut sangatlah besar kuasanya bagi diri kita dan bagi orang lain dan tempat di mana kita berada. Kata damai sejahtera shalom tersebut hendaknya terwujud dalam
setiap perbuatan kita, di mana perbuatan kita menyenangkan hati setiap orang, terlebih perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan, pembawa damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende nomor 26 ayat 2. Dame nimu ale Jesus. Ale tondisi pardame sai bongoti hamibe sai pasada rohanami gok parbue basude lampa tinggil pinggol nami tumangi hondas dasmi asa gadaringgas nami para raton hatami. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang membawa shalom, damai sejahtera kepada setiap orang dimanapun kami berada. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.